Pemirsa, jumpa lagi dalam program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar hunian. Inilah Open My Door. Open My Door kali ini akan mengajak pemirsa mengunjungi salah satu rancangan seorang arsitek, Rudi Gunawan. Terletak di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Rudi menamai hasil rancangannya ini dengan konsep tradisional Jawa dan Betawi. Halo pemirsa Open My Door, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu rancangan bangunan yang saya rancang saat ini. Bangunan ini adalah bangunan pendopo yang merupakan bagian dari rumah induk di seberangnya. Konsep yang saya buat pada bangunan ini adalah merupakan konsep tradisional dari Jawa dan Betawi. Untuk halaman depan ini dibuat agak lapang sehingga bangunan dapat terlihat lebih menonjol dari jalan. Di area depan ini terdapat taman yang ditanami dengan rumput terbuka dan juga pohon kelapa sebagai aksennya. Dan pada lantainya menggunakan udin PC untuk menciptakan kesan tradisional yang khas. Tak lupa juga penggunaan atap dari tanah liat dan plafon berupa unsur kayu yang semakin mempererat kesan tradisional itu sendiri. Baik pemirsa, untuk area depan, taman depan saya rancang dengan dua entrance untuk orang di sisi kiri dan entrance untuk mobil di sisi kanan. Taman hanya ditanami dengan rumput yang terbuka dengan satu pohon kelapa sebagai aksen di tengah taman. Untuk material-material pendukung bangunan ini, salah satunya saya gunakan kayu. Kayunya adalah kayu merbau yang mungkin adalah kayu yang cukup kuat terhadap serangan rayap dan juga kayu yang kuat terhadap cuaca. Selain kayu juga lantai kami pasang dengan ubin PC sehingga kesan tradisionalnya masih didapat. Untuk atap juga kami menggunakan genteng tradisional, genteng tanah liat sehingga tetap konsep tradisionalnya ini tetap terjaga. Plafon kita coba lihat juga berupa unsur-unsur kayu sehingga menambah aksen tradisional terhadap bangunan ini. Selain itu, furniture seperti kursi ini juga kami mencoba untuk mendapatkan yang berkesan tradisional. Ini adalah kursi-kursi lama yang coba dicari di tempat-tempat yang menjual kursi ini. Selain itu, dinding bangunan dicoba dipakai bata tradisional, walaupun sebenarnya cukup sulit mendapatkan bata tradisional yang cukup baik pada saat sekarang. Sehingga dalam pelaksanaannya pun kami harus memilih-milih bata-bata tersebut. Selain itu juga struktur-strukturnya dari beton tidak kami haluskan dan tetap berkesan rustik dan kasar gitu sehingga konsep tradisionalnya tetap dapat dicapai. Penempatan furniture pada teras depan rumah pun sangat diperhatikan oleh sang arsitek. Dia menggunakan kursi tradisional yang serasi warnanya dengan gentong tanah liat yang berada tepat di sebelah kursi panjang tersebut.
Baik pemirsa, selain kursi tradisional ini, ada juga sebuah gentong tanah liat yang cukup menarik dan cukup memberikan aksen terhadap ruang beranda ini. Dan untuk pintu utama, kami memakai kayu solid dari kayu merbau dengan handle kuningan. Kami membuat satu lubang angin di atas pintu untuk memberikan sirkulasi udara yang baik pada ruang dalamnya. Selain itu ada aksen berupa bel kuningan yang dipasang di sisi kiri dari pintu utama ini untuk memberikan atau sebagai bel rumah bila ada tamu yang datang. Baik pemirsa, untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat ruang dalam dari bangunan ini. Pemirsa, di ruang dalam ini adalah saya desain ruang terbuka, berfungsi sebagai ruang duduk ataupun ruang Kembali lagi di Open My Door. Pada ruang dalam di mana lantai yang digunakan adalah ubin PC serta dinding gabungan bata tradisional expose dengan plafon yang didesain mengikuti bentuk atap sehingga menciptakan kesan ruang yang luas. Ruangan pun dibuat tanpa sekat pembatas agar dapat menampung banyaknya orang ketika diadakan acara yang membutuhkan lahan yang luas. pemirsa, di ruang dalam ini adalah saya desain ruang terbuka, berfungsi sebagai ruang duduk ataupun ruang berkumpul bila ada acara-acara yang diselenggarakan di bangunan ini. Di ruangan ini kami juga menggunakan lantai dari ubin PC berwarna hijau sehingga kesan tradisionalnya tetap terjaga. Dan dinding juga merupakan campuran antara bata expose dengan beton tekstur yang tetap memberikan kesan nuansa alami. Pada plafon, ruangan ini coba dibuat mengikuti bentuk atap dengan plafon yang tinggi sehingga akan memberi ruang yang lebih luas pada ruangan ini. Bahan dasar plafon kami menggunakan plywood dengan urat-urat kayu yang masih terlihat jelas. Di ruangan ini juga kami coba mencari furniture yang berkesan antik dan tradisional seperti yang kami dapatkan pada kursi yang sedang saya duduk ini. Mejanya juga dari kayu solid, nuansa alaminya tetap terjaga. Pada ruangan ini kami tidak memberikan sekat-sekat sehingga dapat berfungsi secara maksimal bila dipergunakan untuk acara yang cukup menampung orang yang banyak. Tapi selain itu, dalam ruangan ini kami coba memberikan satu area-area yang bisa menjadi tempat berkumpul secara terpisah, dibagi dalam beberapa spot dengan kursi-kursi yang kami letakkan di beberapa tempat di ruangan ini. Untuk kursi-kursinya juga tetap mengandung unsur-unsur kayu dan unsur-unsur tradisional. Pencahayaan di ruangan ini kami coba bagi dengan pencahayaan langsung berupa lampu-lampu downlight dengan lampu-lampu spot untuk menyinari aksen-aksen lukisan yang ditaruh di dinding sisi belakang tempat saya duduk ini. Dan juga ada lampu indirect bila nuansa yang temaram itu dibutuhkan dalam fungsi ruangan ini.
Kami juga meletakkan satu kipas angin ceiling yang berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara yang lebih baik pada ruangan ini. Walaupun sebenarnya jendela-jendelanya sudah kami tempatkan pada posisi-posisi yang bisa memberikan sirkulasi yang mengalir dari depan ke belakang ataupun ke samping, sehingga ruangan ini tidak panas dan tidak pengap. Jendela pada ruangan ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sirkulasi udara dan memberikan penerangan tambahan pada ruang. Ya, selain berfungsi sebagai sirkulasi udara, jendela-jendela ini juga membantu untuk penerangan pada ruangan ini. Dan jendela-jendela juga dari kayu dan kaca, sehingga unsur tradisionalnya tetap terjaga. Di sisi sebelah kiri, saya meletakkan satu dinding dengan aksen kayu-kayu papan yang agak gelap, sehingga memberikan kesan yang berbeda dengan ruang yang di belakang tempat saya duduk ini. Dua aksen dinding ini memberikan nuansa yang lebih meriah lah untuk ruang dalam ini. Pada sebelah kiri pintu utama terdapat satu ruangan untuk bekerja dan juga terdapat tangga untuk akses ke lantai atas yang digunakan untuk tempat tidur sementara ataupun tempat berkumpul. Dan pada kanan ujung pintu terdapat area kamar mandi dengan nuansa alami. Di sebelah kiri dari pintu utama adalah satu ruangan tidak terlalu besar, itu berfungsi sebagai ruang kerja yang dipakai sehari-hari untuk bekerja. Selain itu, di ruangan itu juga ada akses tangga yang menghubungkan ke lantai mesanin di atasnya. Biasa dipergunakan untuk tempat tidur sementara atau tempat berkumpul di atas. Sedangkan di sisi sebelah ujung sana, pintu ke area kamar mandi. Kamar mandi pun dibuat nuansa alami dengan bukaan-bukaan yang maksimal, sehingga tidak lembab dan cukup terang dalam kamar mandi itu. Ya. Dinding-dinding kamar mandi menggunakan batu kali yang kasar sehingga berkesan nuansa alaminya. Begitu juga lantainya dengan menggunakan batu-batu. Jangan beranjak kemana-mana, tetap di Open My Door. Nah, pemirsa, sekarang kita sampai pada bagian samping dan belakang dari bangunan ini. Di bagian samping ini adalah Untuk memperkuat kesan tradisional pada rumah ini, Rudi menambahkan beberapa furniture pendukung seperti lampu yang terbuat dari kuningan yang ditempatkan di dinding rumah. Nah, pemirsa, sekarang kita sampai pada bagian samping dan belakang dari bangunan ini. Di bagian samping ini adalah beranda samping, tempat duduk-duduk yang menikmati udara luar. Di beranda samping ini seperti beranda depan juga kami menggunakan unsur-unsur yang tradisional. Dari lantai, dinding, dan tiang-tiang kayu yang merupakan unsur-unsur yang dapat menciptakan suasana yang nyaman pada beranda samping ini. Samping itu kita juga bisa lihat lampu-lampu kuningan yang di dinding dan yang digantung, memberikan kesan yang
tradisional yang kuat sekali. Di area samping ini, seperti yang tadi saya singgung di awal, bisa masuk kendaraan dari arah sisi kiri sana, sehingga bisa sampai di dalam ini. Taman di belakang ini, karena tidak terlalu banyak sinar matahari yang masuk, sehingga ditanami dengan pohon-pohon yang tidak sama dengan yang di depan. Pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang bisa tumbuh walaupun kurang mendapatkan sinar matahari. Pemirsa, di belakang saya juga ada balai dari bambu, balai tradisional yang bisa digunakan sehari-hari untuk santai. Juga di sisi kanan kita letakkan tanaman gantung, sehingga memberikan kesan alami yang lebih kuat di ruangan ini. Pada beranda samping ini juga berfungsi sebagai perantara dari ruang dalam menuju ke ruang belakang. Beranda samping ini bisa diakses dari dua arah, dari sisi dalam melewati pintu kaca kayu ini dan dari luar dari pintu gerbang samping. Ruang ini berfungsi untuk ruang perantara dari arah dalam ke arah belakang, di mana ruang belakang itu adalah ruang dapur dan ruang makan bersama. Di beranda samping ini juga kami meletakkan dinding aksen yang dilapisi oleh papan-papan kayu, merupakan aksen dari ruangan ini, dan juga diberikan railing kayu di pinggir-pinggirnya sehingga lebih terbentuk kesan ruang yang diinginkan terhadap beranda ini. Sisi sebelah kiri dari bangunan ini adalah dinding pembatas tetangga. Tetap kami tampilkan nuansa yang rustik dan kasar sehingga kesan tradisional alaminya tetap masih terjaga. Ditumbuhi oleh pohon-pohon perdu di pinggirnya untuk memberikan kesan-kesan lebih hijau di ruangan ini. Kurangnya sinar matahari membuat sang arsitek merubah penggunaan rumput pada area taman belakang yang diganti menjadi paving yang tetap berfungsi untuk area resapan air. Taman belakang ini kita menggunakan paving, walaupun awalnya kita tanami rumput, cuma karena faktor sinar matahari yang kurang sehingga rumputnya kurang subur untuk tumbuhnya. Sehingga kita menggunakan paving yang masih dapat menyerap air untuk resapan air pada taman belakang ini. Di rumah ini terdiri dari dua masa bangunan, yaitu bangunan induk yang merupakan ruang duduk dan ruang kerja, serta ruang belakang yang dijadikan ruang makan dan servis area. Pemirsa, bila kita perhatikan di bangunan ini, terdiri dari dua masa bangunan. Bangunan induk adalah bangunan yang besar ini di belakang saya, merupakan ruang-ruang duduk dan ruang kerja. Dan masa bangunan yang lainnya adalah di belakang, merupakan bangunan untuk ruang servis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke sana. Rumah hendaknya menjadi suatu tempat istirahat atau yang membuat penghuninya merasa nyaman ketika berada di dalamnya. Seperti pada bangunan belakang ini misalnya, di sini terdapat dapur dan ruang makan yang menggunakan ubin PC dengan warna tanah dan dengan pemanfaatan ruang setengah terbuka, membuat sirkulasi udara dan pencahayaan cukup banyak. Ruang tinggi di sini pun memberi kesan luas dan terbuka. Pemirsa, sekarang kita sampai di masa bangunan belakang. Ini adalah merupakan ruangan servis yang dipakai sehari-hari untuk ruang makan dan dapur di sebelah kirinya. Di ruangan servis ini kami memakai lantai ubin PC cuma dengan warna yang berbeda dengan ruang dalam, sehingga mempertegas perbedaan fungsi ruang ini, ada ruang utama dan ruang pembantunya.
Ini adalah ubin PC dengan warna terakota, dengan warna tanah. Nah, unsur-unsur tradisional tetap terjaga di ruangan ini. Pemirsa, ruangan ini kita buat setengah terbuka, sehingga sirkulasi udara juga menjadi baik sekali dan cahaya juga masuk dengan cukup banyak. Kita buat ruang yang tinggi mengikuti bentuk atap sehingga kesan lebih luas bagi ruangan ini dan juga lebih terbuka kesannya. Furniture digunakan di meja makan dan kursinya pun tidak jauh beda dengan ruang di dalam, yaitu dengan kayu solid tradisional dengan finishing sedikit kasar. Terdapat pula cermin tradisional di sisi sebelah kanan dan lukisan suasana pasar tradisional sebagai background dari ruang ini. Furniture yang digunakan adalah seperti yang tidak jauh beda dengan ruang dalam. Ini adalah meja makan dengan kayu solid tradisional dengan finishing yang sedikit kasar, rustic, dan kursinya juga dari kayu solid satu set dengan meja makan ini. Di sisi sebelah kanan kita letakkan cermin yang biasa digunakan cermin rumah-rumah tradisional dengan ukiran-ukiran kayunya. Sedangkan background untuk ruangan makan ini diletakkan lukisan yang menggambarkan suasana di pasar tradisional. Dan juga diberi aksen lampu gantung kuningan yang cukup antik diletakkan di atas meja makan ini. Pada tiang bangunannya juga menggunakan kayu solid dan pada struktur atapnya digunakan dengan struktur baja yang tahan rayap. Untuk tiang-tiang bangunan ini adalah kayu solid, kayu berbau. Cukup sulit mendapatkan ukuran kayu yang cukup besar di pasaran sekarang. Sedangkan untuk struktur atapnya kami mencoba menggabungkan dengan struktur baja yang diharapkan bisa lebih tahan lama dan tahan terhadap rayap. Pemirsa Open My Door, sekian dari saya. Semoga bangunan berkonsep tradisional Jawa dan Betawi ini dapat menginspirasi pemirsa semua. Nah pemirsa, semoga rumah dengan gaya tradisional Jawa Betawi rancangan Rudy ini bisa menginspirasi Anda untuk menciptakan hunian yang nyaman dan yang penting dapat mengakomodir segala aktivitas Anda. Sampai jumpa di Open My Door selanjutnya dengan informasi seputar hunian yang lebih beragam.